Ai man fawqak ai min fawqikum tegese dari atas sampean kapi. Tegese dari atas sampean kapi. Wa min zalika ban panika dari kak disa mawadi ban panika dari panika tetap dari kak disa mawadi. Tining tabu arrih angin dukirat esaput panaparrih esaput panaparrih majmu'atan hale epa jama' majmu'atan hale epa jama' wa mufradatan ban epa mufrad wa mufradatan ban epa mufrad fahaitsu dukirat maka sekiranya esaput panaparrih fi siyakir rahmati dalam alur rahmat dalam alur rahmat jumi'at maka epa jama' panaparrih au fi siyakil azabi atau dalam alur azab ufridat maka pamufrad panaparrih wa hadhil qawaidu tining banika banyak-banyak qawaid kaidah tining banika banyak-banyak kaidah ala hiya panika tining ya hadhil qawaid panika tining ya hadhil qawaid ala wajhil ghalibi panika ing atase wajah ghalib kebiasaan waqad takhruju anha ban terkadang keluar anha dari hadhil qawaid nususun panapa banyak-banyak nas panapa banyak-banyak nas aja bahasa jawab al ulama bahasa ulama anha dari ya nusus fil mutawwalati dalam banyak-banyak kitab saya pelancong pembahasan nah fil mutawwalati dan banyak-banyak kitab saya pelancong pembahasan nah jadi kaidah ini menjelaskan tentang mufrad dan jama' yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-ifrad wal jama' antari ba'dul kalimatil Qur'aniyah bi sighatil ifrad fi mawadhi' bi sighatil jam' fi mawadhi' ukhra. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada kalanya satu lafaz disebutkan dengan menggunakan jama', ada kalanya disebutkan dengan menggunakan lafaz mufrad. Contoh dari itu adalah lafaz as-sama' dan al-ardu. Ini sudah saya terangkan dulu ketika pengajian Sirah Nabawiyah. Bahwasanya ketika menyebutkan al-ardu di dalam Al-Qur'an maka tidak dijamak. Tidak ada aradina, araduna di dalam Al-Qur'an, al-aradi tidak ada. Mengapa tidak dijamak? Karena araduna dianggap berat. Dianggap berat oleh orang Arab. Ketika dijamak lafaz ardu, araduna itu dianggap berat oleh orang Arab. Maka ketika mau menyebutkan banyaknya bumi, Allah SWT menyebutkan wa minal ardi mithlahunna. Sedangkan lafaz as-sama, langit, ada kalanya disebut dengan mufrad, ada kalanya disebut dengan jamak. Salah satu alasannya, ya meskipun banyak sebenarnya faidah-faidahnya, namun di sini disebutkan oleh Syed Muhammad, ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Allah menyebutkan samawat, langit itu dengan jamak, jika yang dimaksudkan adalah hitungan banyaknya. Atau hitungan luas dan agungnya langit itu, maka disebutkan dengan jamak. Contoh, tusabbihu lahu ma fis samawati. Nah, tusabbihu lahu samawati atau sabahalillahi ma fis samawati. Bertasbih semua ada yang apa yang ada di langit. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang ada di langit. Maka ini maksudnya adalah bukan hanya satu langit tapi semua langit. Perkara-perkara yang ada, makhluk-makhluk yang ada di semua langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan banyaknya langit, banyaknya penduduk yang ada di langit. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah SWT dengan jamak. Tapi jika yang dimaksudkan bukan banyaknya langit, melainkan hanya arah, pokoknya arah langit, arah atas.
maka Allah biasanya menyebutkannya dengan lafadz mufrad. Contoh seperti wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i, dan rezeki kalian itu ada di langit. Ada di langit maksudnya ada dari arah atas semuanya. Dari hujan baru tumbuhlah tumbuhan, baru bisa dimakan oleh kita, makan nasi dan yang lainnya semuanya dari tumbuhan ya. Ini salah satu contohnya. Jadi kenapa kok sama ini tidak dijamakkan? Karena yang penting dari arah atas itu yang mau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjelaskan tentang banyaknya langit. Beda halnya dengan ayat yang lain, ayat yang tadi itu. Amin tu man fis samai yakhsifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dari ancaman penduduk langit yang hendak yang akan merobohkan kalian semua, melongsorkan tanah atau bumi kalian semua. Nah, ini yang penting arah atas, tidak menunjukkan banyaknya, bukan. Tapi yang penting dari arah atas. Jadi jika yang dimaksudkan adalah arah, maka Allah biasanya menggunakan lafadz mufrad. Tapi jika dimaksudkan adalah hitungan banyaknya langit dan penduduknya, maka Allah menggunakan jamak. Begitu pula rih. Rih ada kalanya mufrad, ada kalanya jamak. Maka Sayyid Muhammad sama ini seperti yang disebutkan juga oleh Ibnu Suyuti di Al-Itqannya. Bahasanya rih itu jika disebutkan mufrad rihun, maka yang dimaksudkan adalah angin yang membawa rahmat. Dan jika yang digunakan adalah jamak riyahun, maka yang dimaksudkan adalah angin yang membawa azab. Oleh karena itu ketika angin ribut, ketika puting beliung, maka doa kita adalah Allahumma ja'alha riya Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikan angin ini sebagai riyahan, angin-angin yang baik membawa rahmat, menggunakan jamak. Wala taj'alha rihan, dan jangan kau jadikan rihan, angin yang membawa azab. Jadi kalau mufrad itu membawa azab, kalau riyah jamak membawa rahmat. Namun di sini disebutkan wahadil fawaid hiya ala wajhil ghalib, tapi ini hanya ghalibnya saja. Di dalam Al-Quran seperti itu. Walladzi arsalna riyaha busyran baina yaday rahmat. Walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Nah, riyah ini menunjukkan angin rahmat. Ada kalanya angin azab menggunakan mufrad. Contoh ada apa? Wa arsalna ilaikum riha wa junudan lam tarauha. Mengutus kepada orang-orang kafir di peperangan itu, Allah mengutus rihan, angin yang membawa azab, wa junudan, dan tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang kafir, yakni para malaikat. Nah, ini rih menggunakan mufrad karena yang dimaksudkan adalah angin yang membawa azab. Tapi tidak semuanya seperti itu. Itu hanya golibnya saja. Contoh seperti apa? Contoh seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan awan, diberikan angin, bisa mengatur angin agar bisa membawa beliau jalan-jalan, Nabi Sulaiman itu. Tapi harusnya kan ini kan angin yang membawa rahmat, berarti harusnya menggunakan jamak. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan menggunakan mufrad. Wali Sulaiman ar-riha. Wali Sulaiman ar-riha. Ya, Allah memberikan rih angin, rukha'an haitsu asab. Angin yang baik. Begitu pula dalam ayat yang lain, wajarayna fil fulk wajarayna bihim birihin thayyibatin. Angin yang baik. Angin yang baik padahal harusnya kan angin rahmat menggunakan jamak, tapi menggunakan mufrad di sini. Nah, ini merupakan pengecualian yang tidak sesuai dengan kaidah ini, dan itu ada faidah-faidahnya sendiri. Sudah diajab anhal ulama wa anha fil mutawwalat. Sudah dijawab oleh para ulama tentang pengecualian-pengecualian itu, tapi di kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Al-wujuhu wan nadhairu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.